Hey, gimana tuh persiapannya? Kemarin sih lagi turun, tapi sekarang lagi mencoba naik lagi. Semoga aja minggu ini bagus lagi. Oke, amin amin. Turun gimana tuh? Di mana turunnya? Di keseluruhan atau Kalau keseluruhan sih, kayak lagi. keseluruhan ya? Oke. Tapi udah buat ini kan? Udah buat rapot gitu-gitu. Iya, udah sih. Cuma belum di update lagi sih yang kayak kemarin-kemarin belum dimasukin lagi. Hmm. Terus di rapot itu turunnya gimana tuh? Nggak apa signifikan atau gimana dari sebelumnya? Oh, aku belum lihat itu sih, belum masukin lagi yang baru-barunya. Oh belum masukin. Oke oke. Belum diupdate. Kayaknya Wajar malam sih. ini. Iya iya. Turun-turun gitu wajar sih. Maksudnya kayak ya meskipun turun juga nggak bakal signifikan banget daripada sebelumnya. Aku kan biasanya santai gitu, nggak tahu kemarin tuh kayak minggu kemarin lagi overthink gitu. Soalnya Kenapa kan tuh? nggak tahu, kayak kan aku nyari tahu gitu kan jurusan yang aku mau tuh, passing grade-nya di segimana segimana gitu. So Mm-mm. kayak aduh, aku bisa nggak ya nyampe segitu gitu. Karena kayak tinggal bentar lagi Oke. terus baru nyampe 600-an gitu. Hmm, mau kemana sih? Psikologi kan? Psikologi. Psikologi mana jadinya? UI, UGM, gak tahu lagi Ah, sih. oke oke. 600 berapa emang rata passing grade-nya sana? Kalau apa ya, kayak aku kalau ngeliatin rasionalisasi gitu sih, kalau Hmm. mau aman sih 700-an gitu, 720-an gitu kalau UI. Oh, iya iya iya. Iya sih, tinggi banget ya. Iya, jadi Oke kayak oke oke. aduh. Bisa lah bisa. Ini sebenarnya lumbung nilai itu TPS sih sebenarnya. Buat ini. Bisanya tuh baru. 60 ya, 60 sampai 70 katanya. Gimana gimana? Gimana, Boy? Itu TPS 60 sampai TPS 70. ya 60-70% Hanya. kan? Atau apa? Iya. Iya iya Dia emang. 60 sampai 70. Berarti Perbandingannya. lebih nguat, harusnya lebih nguatin di TPS-nya ya, Kak? Iya harusnya sih di TPS soalnya kalau yang kayak gini nih kayak TKA kan kan sosum itu kan ya kayak yang lo tahu gitu ekonomi, geografi, sejarah sama sosiologi itu oh ya konsep banget gitu. Kalau misalnya lo udah kuat TPS-nya, insya Allah lo pasti bisa ngerjain apa namanya mata pelajaran ini gitu. Nah, Hmm. tapi buat yang gue highlight nih di sejarah sama geo itu beda nih sama pemahaman lo terhadap ekonomi sama sosiologi. Ekonomi sama sosiologi itu kan konsep kan. Lu lu apa ya tahu polanya gimana, konsepnya kayak gimana, lu bisa lah ngerjain itu. Dan ekonomi sama geografi itu cara upgrade-nya tuh cepet gitu. Tapi kalau misalnya sejarah sama geo itu tuh lu butuh pemahaman yang lebih gitu, yang mendasar dan menurut gua cukup butuh waktu lama kalau misalnya di waktu yang sekarang ini dengan waktu yang mepet ini kan tinggal berapa puluh hari lagi coba lu buat nyampe ke sana. Makanya kalau eh, geo sama sejarah tuh gak usah lu terlalu nuntut diri lu banget sih. Itu mungkin sisa aja pas lu ntar mandiri. Pas lu mandiri kan, nanti kan selesai UTBK kan ada waktu buat mandiri kan. Nah, bisa tuh lu kejar lagi materi-materi yang sejarah sama geonya. Intinya tuh untuk sekarang ini lu fokus dulu aja TPS lu kelar, TPS lu udah nguasain, sisanya tuh baru lu ekonomi sama sosiologi dulu sih kalau kata gue. Kalau geografi sama sejarah ya gitu. Lu tahu dasar-dasarnya aja. Kalau aku sih TKA tuh paling kuat menurut aku gitu. Aku paling kuat TKA di geografi. Tapi Mm-mm. paling lemahnya di sejarah. Jadi kayak Oh sejarah. Iya. Wajar sih, sejarah soalnya luas banget, sumpah. Sejarah luas banget pemahamannya. Kalau lu apa namanya sering baca, sering nonton dan lu paham sejarah dari kemarin-kemarin, itu mungkin bisa memungkinkan gitu kan lu dapat gede di sejarah. Tapi kalau misalnya lu baru mulai, baru apa namanya ngebuka-buka sejarah, belajar sejarah dari awal, itu lumayan sulit. Kayak misalnya nih lu baru baru belajar metode-metode sejarah itu lumayan sulit buat buat apa namanya mahamin sejarah soal sejarah kan luas banget ya Indo aja udah luas gimana kalau misalnya ntar soal-soal yang masuk kayak ada sejarah Eropa dan lain-lain gitu terus sih gimana nih mau langsung bahas aja
Udah pada masuk semua belum sih? Ya langsung aja Kak. Langsung bahas aja ya. Oke. Ini gue sebenarnya, sumpah gue lupa lagi kan. Gue sebenarnya pengen buatin PPT nih buat ini gitu kan. Tapi gue nggak ada waktu gitu kan buat bikin gini. Gue lupa juga baru keinget tadi sebenarnya sih. Terus ya udah kita bahas kayak biasa lagi aja ya. Nih kayak buat soal yang pertama, ini masuknya ke metode-metode sejarah kan. Lu pasti tahu lah metode-metode sejarah nih, historiografi. Metode-metode sejarah itu kan ada berapa coba? Ada 5 apa 6 sih kalau nggak salah tuh. Yang heuristik lah, historiografi, kritik, verifikasi. Kritik itu verifikasi ya. Sama apalagi coba tuh. Kritik ada 2 tuh kan, ada kritik internal sama eksternal dan lain-lain. Nah, gunanya metode sejarah ini itu kan buat apa ya? Sejarah itu kan sulit ya dibilang sebagai sains gitu, sebagai ilmu. Apa kayak maksudnya bisa juga orang bilang sejarah cuma ini doang, cuma cerita-cerita masa lampau doang. Tapi sebenarnya nggak gitu kan. Ada metode-metodenya untuk mendapatkan ilmu sejarah itu gitu. Nah, metode-metode ini untuk membenarkan si peristiwa-peristiwa yang hadir gitu. Jadi ya istilahnya kayak filternya lah. Filternya ini metode-metode sejarah ini, metode-metodenya itu sebagai filter untuk membuat sejarah sebagai ilmu pengetahuan yang bisa dipercaya. Gitu. Untuk historiografi ini mungkin lu tahu lah, ini soal template banget, sering banget muncul di 5 soal pertama. Ya, penulisan kembali peristiwa sejarah ya. Oke, untuk ini aman ya sejauh ini ya. Kita lanjut. Nih, faktor yang paling berperan dalam perkembangan kehidupan masyarakat pada masa Mesolitikum lebih cepat dibandingkan pada masa Paleolitikum. Oke. Ini itu kan ada urutannya ya. Ada urutannya apa namanya? Sejarah Indonesia itu kan ada urutannya. Dari Paleolitikum lah, terus Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum gitu. Nah, urutan-urutan itu seperti apa ya? Seperti timeline sih, kayak perkembangan gitu dari yang manusia yang purba banget yang awal sampai yang udah lumayan berkembang ke depannya. Dari Paleolitikum itu kan mereka belum sapiens belum mulai berkembang banyak gitu. Makanya sapiens itu kita ya. Belum. Itu tuh kayak masih dihuni sama Pithecanthropus erectus, bisa dihuni sama Homo soloensis dan lain-lain ya. Pas Paleolitikum tuh pas masih awal banget, mereka tuh masih nomaden tinggalnya gitu kan, masih kayak ya udah berburu mengumpul dan lain-lain. Nah, lama kelamaan nih lumayan lama beberapa ratus tahun gitu. Nah, pindah ke Mesolitikum, di mana Mesolitikum ini mereka sudah mulai menetap di gua-gua, tapi menetap ini nggak menetap yang pure benar-benar menetap ya. Dia juga kayak ada berpindah-pindah juga gitu, menetap berpindah gitu, kayak berganti-gantian karena masih peralihan. Dan manusianya pun kadang berbeda gitu. Kalau Mesolitikum tuh yang gua tahu yang rada mencolok itu suku aborigin gitu. Suku aborigin Sakai sama apalagi gue lupa, pokoknya Sakai sama aborigin tuh mulai mencolok kalau di Indonesia pas zaman Mesolitikum itu. Nah, di sini kenapa jawabannya C gitu kan, kemampuan otak manusia keberadaannya sehingga latar lebih beragam. Soalnya ya di sini ada semacam peralihan gitu kan, peralihan dari manusia Paleolitikum ke Mesolitikum gitu. Terus kurang lebih sisanya kayak Neolitikum sama Megalitikum itu sudah mulai berkembang lah, muncul sapiens, terus juga ada ritual-ritual di situ nanti kayak apa namanya, mereka sudah mulai menetap, ada Yokan Mundinger, terus ada Abris Rossouch gitu, kayak gue lupa namanya apa gitu, kurang lebih nanti pas sudah mulai berkembang. Nah, gini ya, untuk materi yang ini aman ya? Atau ada yang mau tanya nggak kira-kira? Kak, gimana? Itu di Zenius nggak dijelasin tentang manusia yang hidup-hidup itu. Jadi, gimana ya nanya? Ya, pokoknya
Manusia yang Gimana? hidup pada zaman itu apa aja sih, Kak? Misalnya kayak yang di Mesolitikum itu apa, Neolitikum itu apa? Oke. Lu ini nggak sih pada punya buku kuning? Iya. Punya. Oh, punya. Iya, di sini jelasin nih. Dia makhluk yang hidup pada masa itu apa aja. Kayak tadi di Paleolitikum itu gue sebut tadi apa ya? Pithecanthropus erectus kan. Pithecanthropus erectus, Homo soloensis dan lain-lain gitu. Terus juga sisanya di Mesolitikum sudah mulai berkembang kayak suku aborigin, Sakai. Terus juga nanti di Neolitikum udah mulai berkembang. Oh, Neolitikum tuh sudah mulai berkembang sapiens dan lain-lain. Itu tuh ada di buku ini. Lu ini aja coba. Kalau misalnya yang nggak punya bukunya, mungkin lu bisa bilang ke teman-teman lu gitu. Lu terus yang kayak gini bukunya. Ini lengkap gitu. Tapi menurut gue sebelum lu baca ini lu harus tahu konsepnya dulu. Ini soalnya cuma kayak ringkas-ringkas doang. Lu kalau misalnya cuma baca ini doang tanpa tahu konsepnya, gak bakal masuk. Lu cuma ngapal doang ya, ujungnya. Gitu sih Han, kalau misalnya lu pengen ini tahu lebih dalam tentang manusia-manusia apa aja yang hidup pada masa itu. Gitu. Oke, Kak. Ada yang mau tanya lain nggak? Lanjut ya. Oke. Kearifan lokal masyarakat Nusantara dalam menghadapi masuknya kebudayaan Hindu-Buddha tampak pada. Nah, soal ini ternyata emang kontroversial. Kayak gue cari-cari tuh kan, ini jawabannya bener apa? Soalnya setahu gue jawabannya itu D, struktur bangunan dan ornamen candi gitu. Tapi di sini jawabannya A, candi sebagai pemujaan. Nah, setelah gue cari-cari, ternyata di 4 blok yang berbeda, jawabannya tuh 2 blok jawabannya A. Sisanya 2 blok selanjutnya tuh D gitu, kayak anjir nih sebenarnya yang mana. Tapi mereka mempunyai alasan untuk mendukung jawaban mereka gitu. Yang jawab A ini, yang candi sebagai pemujaan ini ya, karena masyarakat Indonesia pada saat itu kan masih apa ya, kayak bisa dibilang animistik gitu kan, dinamistik gitu kan, dinamisme. Mereka menyembah kayak barang-barang mati gitu. Mereka menganggap bahwa wah, barang mati ini mereka punya jiwa juga. Ini laptop nih ada jiwanya loh. Ini mouse gue nih ada jiwanya, buku tuh punya jiwa dan lain-lain. Jadi akhirnya mereka menyembah candi tersebut. Candi yang alat mati itu mereka sembah gitu. Gitu kalau yang argumen yang A. Kalau yang D itu kan struktur bangunan, ornamen candi. Nah, mereka itu argumennya mereka bilang gini, karena di setiap relief candi itu tuh katanya menggambarkan masyarakat yang hidup pada masa itu gitu. Kayak mereka tuh bercerita di struktur bangunan, di ornamen yang dibentuk, bahwa pada masa itu berkembanglah kegiatan religius seperti ini dan lain-lain gitu. Cuma gue masih belum bisa validasi soal jawaban mana gitu yang benar. Mungkin ntar lo bisa tanya ke guru ya dulu nanti. Gitu. Gimana, ada yang mau berpendapat nggak, ada atau ada yang punya jawaban? Menurut lu pada gimana? Jawabannya apa? Kemarin sih aku jawab D, kalau nggak salah. Yang D. Iya. Oke, alasannya kayak yang tadi. Mana itu? Atau apa? Gak tau sih, kayak karena kearifan lokal gitu, jadi kayak aku mikirnya ornamen candi-candinya tuh ada apa ya, unsur-unsur yang beda gitu sama di luar. Gak tahu juga sih. Gitu sih mikir. Oke. Iya, benar-benar relief candi. Tapi sebenarnya relief candi itu kalau misalnya lu ntar cek lagi, dia tuh kayak menceritakan kehidupan masyarakat sana, dan masyarakat lokal sana kan emang apa ya, membuktikan bahwa ini loh kehidupan gue pas masa itu. Jadi tuh dia buat di candi, di ornamennya, di struktur bangunannya gitu kurang lebih. Oke, lanjut. Nah, ini udah pernah muncul ya, kalau nggak salah kita juga udah pernah bahas, tokoh yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Di sini lu semua pasti ini salah ya, bukan Souk Ronje tapi Snow Ronje. Nah, di sini mungkin kalau misalnya lu emang familiar banget sama nama-namanya,
yang mencolok tuh cuma satu doang sih, udah pasti tuh si Snow Koronju tuh udah paling mencolok di antara yang lain gitu. Yang lain tuh kayak gue juga kayak rada kenal sih mereka berempat siapa gitu, maksudnya kurang familiar aja namanya. Ini tricky sih soalnya menurut gue. Lu bisa lah kalau misalnya lu udah nyampe materi ini. Oke. Lanjut. Nah, ini di Eropa sekitar abad ke-15 berlaku sistem ekonomi yang mendorong pemerintahan ikut campur tangan dalam perekonomian sehingga muncullah kongsi-kongsi dagang di Eropa. Sistem perekonomian itu dikenal sebagai, nah ini kalau dilihat dari jawaban juga tricky sebenarnya. Lu bisa kayak ngeabain atau lu coret jawaban-jawaban yang sebenarnya tuh itu udah pasti salah gitu. Kayak Renaissance, kolonialisme, humanisme itu udah pasti bukan jawabannya. Nah, di sini tersisa dua kan, merkantilisme sama kapitalisme. Tapi kalau lo udah pernah belajar tentang ideologi tersebut, lo udah pernah belajar tentang bagaimana sistem perekonomian di Eropa pada masa itu, kapitalisme itu dia benar-benar meminimalkan bahkan tidak membawa pemerintah untuk ikut campur dalam sistem perekonomian. Jadi kapitalisme udah bukan jawabannya, udah pasti gitu. Karena di sini kan di soal sistem ekonomi yang mendorong pemerintah ikut campur tangan. Sementara kapitalisme itu benar-benar meminimalkan si peran pemerintah itu. Nah, di sini jawabannya merkantilisme. Nah, kalau merkantilisme itu apa sebenarnya? Nah, merkantilisme itu ya sistem ekonomi yang waktu itu berkembang di Eropa gitu kan. Kayak sistem ekonomi yang dia tuh lebih mengutamakan kayak sistem produksi sih. Sistem produksi, nimbun produksi, dan tanah dan lain-lain gitu. Kayak dia berusaha untuk memperbanyak produksi mereka gitu. Sebenarnya ini juga merkantilisme ini cikal bakal kapitalisme nantinya gitu. Itu kurang lebih ya sifat dasar manusia lah ya. Oke. Kewajiban rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi kepada VOC adalah verplichte leverantie, Bringerstelsel, extirpasi, contingenten. Kenyataan yang benar adalah, nah di sini yang perlu kalian garis bawahi itu adalah pajak berupa hasil buminya. Hasil buminya yang perlu digaris bawahi. Soalnya kewajiban rakyat untuk membayar pajak di sini itu ada dua. Ada verplichte leverantie sama contingenten. Sama Bringerstelsel juga sih kalau nggak salah. Bringerstelsel tapi nanam teh apa kopi? Nanam kopi kalau nggak salah. Nah, itu. Jadi jawabannya kontingenten karena kenapa? Karena kontingenten itu kalau nggak salah, jadi mereka itu disuruh buat, mereka kan punya lahan ya. Mereka punya lahan, terus VOC datang, VOC menetapkan kebijakan bahwa kalian harus bayar pajak nih. Terus mereka ya gimana ya, orang bingung pasti kan kayak anjir lah kan gue duluan yang tinggal di sini, kenapa gue harus bayar pajak ke lu? Terus Belanda VOC misalnya bilang ya sekarang gue yang pemerintah di sini. Terus misalnya si pribumi bilang gini kayak terus apa yang harus gue kasih? Terus ya udah akhirnya VOC membuat peraturan bahwa yang mereka harus kasih itu hasil bumi mereka. Kayak misalnya mereka nanam sawit atau nanam, contoh lah ini misal doang ya, misalnya nanam kelapa gitu. Ya hasil bumi yang mereka punya itu ya mereka harus kasih, itu ada pajaknya yang buat dikasih ke VOC. Nah, itu kontingenten. Tapi kalau verplichte leverantie itu dia sudah ditentukan lebih ke hasil produksi. Kayak apa ya? Dia tuh lebih ke komoditas. Dia lebih ke komoditas. Bukan ke hasil bumi, tapi lebih ke komoditasnya itu apa gitu yang diberikan. Dan itu tuh sebenarnya sudah ditetapkan terlebih dahulu sama VOC-nya. Lu harus kasihnya segini, lu harus kasih segitu dan lain-lain. Itu verplichte leverantie. Bringerstelsel itu apa? Kalau Bringerstelsel itu dia lebih, jadi kebijakan yang dilakukan oleh VOC terhadap pribumi untuk khususnya ya di Bringer itu priangan untuk menanam kopi gitu, kayak apa ya, kayak misalnya tuh dia mau pekerjakan pribumi buat lu nanam kopi sana, kopinya tuh buat gua gitu. Bukan buat si VOC sepenuhnya, tapi ada hasil yang dikasih juga ke si pribumi, tapi kurang lebih hampir seluruhnya itu buat si VOC gitu. Terus ekstirpasi itu apa? Ekstirpasi itu gini. Jadi dulu di Maluku itu
terdapat tanaman cengkeh gitu kan. Terdapat tanaman cengkeh sama gue lupa namanya apa, pokoknya buat masak apa sih yang bulat-bulat tuh, pala ya, iya cengkeh sama pala. Nah itu kalau nggak salah. Jadi dulu tuh emang berlimpah banget gitu produksinya, sangat-sangat berlimpah di daerah Maluku itu. Nah terus gara-gara melimpah itu VOC kan memperdagangkannya ke perdagangan internasional kan. Mereka menjualnya ke dunia internasional, berdagang secara internasional dan lain-lain. Nah, gimana caranya si VOC ini tetap bisa mengontrol harga si pala sama cengkeh ini biar harganya tetap mahal? Kan karena hasil cengkeh dan pala di Maluku ini mereka berlimpah dan banyak, harga jadi standar. Maksudnya kayak ya udah harganya bisa diatur. Tapi gimana caranya biar mahal nih? Ya biar mahal dia meminimalkan proses produksi. Jadi kayak produksinya tuh dikurangin biar barangnya langka, harganya mahal. Kalian semua udah belajar ekonomi kan pasti tahu kalau misalnya barang langka pasti harga mahal gitu kan. Nah, caranya apa? Caranya itu ekstirpasi. Dimusnahkan, dibasmi, apa ya? Di bumi hanguskan lah, kayak dibakar lah atau dibakar lah. Itu kebun pala sama cengkehnya tuh dibakar sama mereka biar tinggal sisa dikit. Itu untuk mengontrol proses produksi biar harganya tetap mahal. Gitu kurang lebih. Itu konsep ekonomi sih, itu sangat terpakai di situ. Oke, untuk yang soal ini udah aman ya. Ada yang mau tanya nggak? Kak boleh ulang nggak yang tadi nomor 1? Satu. Oh ini, Verpflichte Levaranti. Jadi Verpflichte Levaranti itu dia sama, dia kewajiban membayar pajak juga. Tapi pajaknya ini beda sama kontingenten. Kalau kontingenten itu hasil bumi, tapi Verpflichte Levaranti itu dia lebih komoditas atau hasil produksi. Hasil produksinya itu entah itu apa, kayak misalnya nih pribumi punya dia ngasilin hasil buminya kopi, terus kopinya udah mulai ke proses produksi. Nah hasil produksinya itu jadi bukan barang mentah yang mereka berikan atau hasil bumi, tapi barang setengah jadi ataupun barang yang udah jadi yang dikasih ke VOC-nya gitu kurang lebih. Jadi dan itu tuh udah tentuin sama VOC kayak lu ngasih harus misalnya nih lu ngasih harus 2 lembar, misal 2 lembar kain gitu, atau lu harus ngasih 2 ton bubuk kopi misalnya, gitulah kurang lebih udah ditentuin gitu sama mereka. Oke. Sip lanjut ya. Nah, manifesto politik yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Indonesia di negara Belanda pada tahun 1925 berisi tentang, nah ini biasanya juga di soal sering disebut dengan manifesto politik 1925. Nah, lu pada jangan bingung nih manifesto politik 25 itu apa. Manifesto politik 25 itu merujuknya ke Perhimpunan Indonesia. Jadi jawabannya itu Persatuan Nasional Swadaya Non Kooperatif. Gimana cara taunya ya? Cara taunya tuh lu harus lu harus tahu betul sifat dari organisasi Perhimpunan Indonesia itu seperti apa sih. Nah, Perhimpunan Indonesia itu dia terdiri dari berbagai suku, ras, dan lain-lain gitu, kayak bermacam-macam etnis, multikultur misalnya. Nah, mereka tuh nggak mau beda-bedakan. Tujuan untuk apa ya? Untuk persatuan nasional itu. Karena mereka berbeda-beda, jadi mereka mau menjunjung tinggi asas persatuan nasional gitu. Dan ini salah satu manifesto politik yang radikal di tahun itu ya. Karena kenapa? Karena mereka benar-benar nggak mau bekerja sama dengan pemerintahan Belanda pada saat, meskipun Perhimpunan Indonesia itu ya pelajar-pelajar Belanda kan di sana, tapi mereka nggak mau gitu kan karena menolak, jadi dia nggak kooperatif. Nah gitu. Di sini sama Swadaya itu gue kurang memahami Swadaya itu kayak Oke. Tadi gue sempat ini sih. Yang ini kalau nggak salah. Bukan deh ini. Oke. Nih, Manifesto Politik 1925. PI. Oke, mungkin nanti kalian bisa baca sendiri ya, gue kasih linknya aja nih di chat. Oke. Lu pada sering-sering baca gini ya, sering-sering baca kayak gini baca blognya tuh banyak banget.
Itu ngebantu banget sih kalau misalnya buat sejarah ya sejauh ini. Buat sejarah sejauh ini lu baca-baca blog kayak gitu tuh banyak banget yang bisa lu ambil. Oke. Lanjut ya. Tujuan pokok pembentukan Jawa Hokokai pada tahun 1944 pada masa pendudukan Jepang adalah, jadi Jawa Hokokai itu dia tuh sama kayak Putra, kalau kalian tahu Putra. Tapi Putra itu dia lebih ke militer ya. Putra itu lebih, dia tuh bentukan Jepang juga, organisasi bentukan Jepang, tapi dia tuh lebih ke militer, pergerakan-pergerakan militer. Beda sama Jawa Hokokai. Kalau Jawa Hokokai itu dia lebih ke apa ya, kayak pembantu pemerintahan pada masa itu, pemerintahan Jepang ya, pembantu pejabat pada masa itu Jawa Hokokai bedanya. Dia nggak ada aksi-aksi militer yang dan lain-lain, dan lebih apa ya, bisa dibilang lebih kooperatif, jelas lebih kooperatif. Karena kenapa? Karena di sini disebutkan bahwa jawabannya itu kan C kan ya, menggalang dukungan untuk rela berkorban demi pemerintah Jepang. Sangat-sangat kooperatif emang Jawa Hokokai. Halo, gimana? Berarti dia masuknya ke politik ya, Kak? Ya, dia masuknya lebih ke politik pemerintahannya sih, kalau Jawa Hokokai itu. Dibentuk untuk hal tersebut. Nih, kalian mungkin bisa baca-baca nanti. Itu sih yang gue tahu gimana. Ada yang tanyain? Lanjut ya. Oke. Pertimbangan Soekarno untuk mengadakan sidang bersama PPKI sebelum proklamasi kemerdekaan, yakni supaya tidak terjadi pertumpahan darah dengan bela tentara Jepang. Indonesia belum memiliki kekuatan, persenjataan masih kurang, sudah menerima perintah dari Jepang. Golongan rentan masih ragu-ragu. Oke. Iya, jadi ini salah satu cara yang dilakukan Soekarno. Ini sebenarnya cara apa ya? Cara kooperatif sih, cara diplomasi. Jadi diplomasi dia tuh ya gitu, dia kayak buat rapat, buat sebuah sidang biar nggak terjadi kerusuhan. Karena kenapa? Karena dia tuh udah melihat potensi dari awal dulu kan, kayak ini bakal terjadi pertumpahan darah. Karena kenapa? Indonesia pada saat itu kan memang sangat rentan ya. Maksudnya persatuan nasionalnya itu sangat rentan buat diadu domba gitu kan pada saat itu. Karena mereka dari latar belakang berbeda dan mempunyai satu visi misi yang sama untuk merdeka, tapi terkadang tuh suka ada perbedaan di antara mereka. Ya, contoh-contoh perbedaan itu mungkin kalian bisa ngelihat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi kayak DITII lah, terus PKI. Mereka tuh kan memang mereka warga Indonesia gitu, tapi mereka mempunyai keinginan mereka sama kan, ingin mencapai kemerdekaan, ingin Indonesia tuh jadi maju dan lain-lain. Tapi mereka mempunyai jalan yang berbeda masing-masing. Jalan gue kayak gini, jalan gue kayak gini, dan lain-lain. Gitulah. Tapi kalau di ITI kan sama PKI mereka mempunyai ideologi yang berbeda ya. Gitu. Ya, jadi ini dia jawabannya. Supaya tidak terjadi pertumpahan darah dengan bela tentara Jepang. Oke. Latar belakang terjadi pertempuran medan area ditunjukkan nomor 3 dan 4. Sekutu dan Nika mempersenjatai para tawanan perang yang sudah dibebaskan. Oke, ini gue udah pernah bahas sedikit tentang Nika kan di pertemuan sebelumnya. Jadi Nika itu dia dibentuk untuk antisipasi kalau misalnya Indonesia nanti udah dilepas sama Jepang. Misalnya kalau Jepang nanti udah mulai kalah di Eropa, nah nanti Belanda bakal masuk. Jadi Belanda tuh udah mempersiapkan itu 1 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia 1945. Dia ngebentuk Nika. Akhirnya masuk pelan-pelan. Sempat terjadi beberapa perundingan kan, yang gue udah pernah bilang, perundingan Renville, Linggarjati, sampai akhirnya KMB gitu kan, untuk memutuskan Indonesia merdeka. Tapi selama terjadi perundingan seperti itu, juga terjadi pertempuran gitu kan. Pertempurannya ya ini salah satunya medan area gitu kan. Salah satu pertempuran medan area di sini. Sebenarnya gue kurang tahu lengkap tentang detailnya medan area tuh kayak gimana, tapi gue tahu secara timeline kalau misalnya ini seperti apa. Saran gue juga buat kalian gitu sih, kalian nggak perlu tahu detailnya
tentang pertempuran Medan Area itu seperti apa, pertempuran 1 Maret di Jogja, Tugu Kembali itu untuk apa dan lain enggak. Kalau kalian tahu itu mungkin itu bagus, itu nilai plus. Tapi karena waktu kalian ini terbatas sekarang, mungkin kalian bisa secara timeline aja gitu. Maksudnya kayak kalian tahu nih timeline seperti ini loh. Di waktu ini katakanlah 1925 terjadi apa dan lain-lain. Gitu sih kurang lebih kalau untuk waktu sekarang. Secara apa ya? Kalau kalian nonton video Zenius yang sejarah yang pertama itu kan ada diakronis sama sinkronis kan, yang untuk mulai berani. Nah itu tuh kalian nonton aja coba. Kalian mungkin lebih untuk yang sekarang ini yang diakronis secara timeline aja. Diakronis sama sinkronis sangat. Oke. Lanjut ya. Kegagalan pelaksanaan pola pembangunan berencana tahap 1 pada demokrasi terpimpin disebabkan oleh, ya ini sebenarnya detail juga ya, ini detail banget. Pola pembangunan berencana tahap 1 ini waktu itu Soekarno tuh ambis banget kan pada saat itu. Ambis banget pas selesai merdeka, pas demokrasi terpimpin tuh benar-benar kayak pokoknya tuh dia pengen ngebuat Indonesia gitu dengan mimpinya gitu. Pengen Indonesia jadi macan Asia lah. Terus dianya juga pengen jadi presiden seumur hidup lah. Dan lain-lain. Dan dia emang kiblat itu kan ke arah Soviet. Kiblat itu dia ke arah Soviet gitu. Dia ngeliat Soviet seperti apa. Oh Soviet itu seperti ini, tatanan kota dan lain-lain. Nah ini, yang menyebabkan ini kan dilaksanakan proyek-proyek mercusuar. Kalau kalian bertanya-tanya kayak, apa sih proyek mercusuarnya? Ya, kalian mungkin bisa datang ke Jakarta gitu kan. Kalian bisa lihat tuh proyek mercusuarnya, salah satunya Monas. Terus lapangan GBK, Jembatan Semanggi. Itu salah satu proyek-proyek mercusuar yang dibangun sama Soekarno gitu. Dan dulu kan emang belum ada ya gedung-gedung tinggi-tinggi gitu kan, kayak di SCBD sekarang itu kan belum ada ya. Dulu masih rata, masih rata lah, kayak rumah-rumah kecil. Terus tiba-tiba ada gede satu Monas, terus ada yang gede juga satu GBK sama Semanggi gitu. Nah itu kalau misalnya kalian emang sering ngeliat-liat gimana sih kepemimpinan Soviet pada saat itu dan lain-lain, nah itu tuh emang mirip banget gitu kan buat perencanaan tata kotanya gitu. Soekarno emang benar-benar kiblatnya ke arah sana gitu. Gitu kurang lebih. Ada yang mau tanyain nggak? Kalau nggak gue lanjut ya. Ya, hasil kebudayaan masyarakat kuno di Lembah Indus yang menggambarkan bangunan rumah dengan kamar-kamar yang dilengkapi jendela-jendela yang berhubungan sungai. Teknologi bangunan, keindahan rumah, musim, kesehatan. Ya, ini sebenarnya jawaban ini kalian bisa ngelihat dari soal sih. Kalian bisa nyocokin ini semua sama apa yang deskripsi yang udah dijelaskan sama soal. Misalnya teknologi bangunan ini kan terlihat nih dari bangunan rumah yang dengan kamar-kamar lengkap jendela lebar, hubungan langsung dengan udara bebas. Itu kan terbukti ya bahwa ini teknologi bangunannya sudah mulai modern lah. Bisa terbilang modern pada zaman tersebut ya. Kan peradaban Lembah Sungai Indus kan peradaban yang modern tapi di zaman dahulu kan. Nah itu bisa terlihat di sana. Terus keindahan rumah juga bisa ditebuk sama ini. Musim ini nggak bisa diiniin sih kalau sama kesehatan. Kalau kesehatan ini bisa ditentukan atau dijawab pakai soal ini karena dia mempunyai sistem udara yang bagus gitu kan di rumah, jendela lebar dan lain-lain gitu. Itu salah satu teknik buat jawab soal juga sih menurut gue. Lu bisa lihat dari soal yang dia kasih, sebentar lu pilih yang mana yang kira-kira cocok gitu. Nasionalisme di India muncul dengan didahului lahirnya ajaran-ajaran kebangkitan nasional yang dibawa oleh pejuang-pejuang muda, antara lain dibawa kecuali. Nah ini tuh lu bisa ngelihat dari namanya sih. Lu bisa ngelihat dari nama ini tricky. Gue juga sebenarnya nggak tahu nih nama-nama mereka siapa gitu kan. Tapi kalian bisa ngelihat namanya yang mencolok di sini yang beda banget. Mahmud Syekat Pasha itu kan kayak lebih ke Turki gitu, ngasih orang Turki gitu kan. Sisanya itu kan kayak kelihatan banget Indianya gitu.
Vivekananda, Tagore, Ramohan, terus Narendranath, itu kayak India banget. Halo, gimana? Oke, lanjut ya. Perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pasca Perang Dunia Kedua mengakibatkan, ya, ini juga kalau misalnya kalian tahu, udah pasti 2/4. Beberapa negara berhasil melepaskan diri dari penjajahan asing. Enggak, soalnya pas Perang Dingin berlangsung juga masih ada beberapa negara yang masih dijajah pada saat itu kan. Terus semua negara meningkatkan kemampuan angkatan perang? Enggak semua negara meningkatkan kemampuan angkatan perangnya pada saat itu. Kayak ada beberapa negara juga yang karena keterbatasan sumber daya mereka nggak bisa meningkatkan kemampuan perang. Dan juga karena mungkin kan nggak semua negara pada saat itu pengen siap untuk perang dan akhirnya mereka meningkatkan kemampuan perangnya kan. Kayak ada negara juga yang mungkin fokus lebih ke ekonominya pada masa itu dan lain-lain. Nah, ini jawabannya lebih ke 2/4. Dunia terpolarisasi menjadi 2 kubu ideologi, yaitu liberalisme dan komunisme. Itu udah jelas kalau misalnya kalian sering ketemu soal kayak gini. Sama 4, pembentukan NATO dan Pakta Warsawa. Nah, itu tuh NATO sama Pakta Warsawa itu adalah istilahnya tembok pembendung ideologi sih. Jadi kayak mereka membentuk NATO itu dibentuk untuk menghalau ideologi komunisme, Pakta Warsawa untuk membendung ideologi liberalisme atau gimana atau balik mungkin. Nah, intinya kedua NATO sama Warsawa itu, pembentukan NATO sama Warsawa itu digunakan untuk membendung masuknya aliran terhadap negara-negara. Gitu. Oke. Pada awal pendirian ASEAN, beberapa negara di kawasan Asia Tenggara ini meragukan efektivitas organisasi regional di kawasan. Negara yang paling gigih mengupayakan berdirinya ASEAN. Nah ini, kalau kalau misalnya kalian nggak pernah ketemu literasi tentang hal ini lumayan sulit. Ini soalnya soal yang pengetahuan umum sebenarnya nih. Kayak kalian tuh ini kan ada yang di materi-materi terakhir di sejarah tuh, organisasi dunia tuh terakhir kalau nggak salah. Nah ini nih terkadang kalian suka kelewat pasti nih materi ini, jadi kadang suka yaudahlah ini yang setahu kalian aja jawabnya apa gitu. Oke, udah selesai. Ada yang mau tanyain nggak? Ini gue cepet banget apa gimana? Kak, yang nomor 4 tadi. 4. Iya, gimana? Itu kan abad ke-7 ya. Berarti teorinya teori Mekah kan? Iya, teori Mekah. Bukannya si Sok Hurgronje itu tunggu, gue bukan itu. Abad 7 Mekah ya? Gujarat bukan ya? Kalau Sok Hurgronje itu. CL. Teori. Iya, teori Gujarat. Abad keberapa sih itu? 13 kalau nggak salah. Oh, ke-13. Tapi di soal yang ini, nama-nama ini gue kayak rada nggak familiar gitu loh sama nama-namanya buat teori-teori masuknya Islam ke Indo ya. Aku ingat cuma Buya Hamka, nggak ada namanya. Ya makanya gue kayak ini yang paling mencolok kalau misalnya teori masuknya Islam, ini cuma Sok Hurgronje deh. Kayak yang lainnya tuh gue nggak tahu ini kayak nama-nama orang Belanda gitu kan. Kayak udah gue akhirnya kesana. Iya sih, mungkin bagus tuh Farhan masih tahu akhirnya. Jadi kayak kalau si Sok Hurgronje itu dia tuh pada abad 13 dia teori Gujarat. Kalau abad ke-7 itu teori Mekah. Si Buya Hamka ya? Iya. Iya, Buya Hamka. Sama Van Leur. Oke, masukkanlah nanti gue kasih tahu. Oke, gimana? Ada yang mau tanya lagi atau
lu pada kayak ngerasa ini kayaknya dia salah lagi deh? Tadi soal yang terakhir itu juga berarti lihat dari segi diakroniknya ya. Mana ini? Soal terakhir. Heeh. 15. Iya, ini dari diakroniknya sih. Cara lu timeline aja tahu gimana. Gitu. Soalnya gue ngerasa padet banget anjir, sejarah tuh lumayan banyak banget materinya. Yang keluar juga suka beda-beda kan. Susah ngenalin polanya kayak gimana. Beda sama ekonomi yang dia tuh udah, ya lu bisa nebak lah konsep-konsepnya kayak gimana kalau ekonomi yang keluar-keluar ya. Ada hitung-hitungannya juga kan udah pasti kayak gitu. Kalau sejarah tuh beda gitu. Gimana, ada yang mau tanyain lagi? Harus banyak baca ya kalau sejarah. Iya benar, kayak ya banyak-banyak baca aja lah, nambah-nambah bahan literasi gitu buat ini. Sebenarnya kalau emang apa ya, tujuan lu itu lumayan tinggi ya passing grade-nya buat masuk ke yang lu pengen, ya lu harus ada effort lebih buat belajar sejarah. Misalnya nih dengan nilai lu yang lu dapet sekarang, dengan pemahaman lu juga yang lu punya sekarang buat dapetin nilai itu, terus lu ngerasa kurang, kayak aduh gue kurang di mana nih, ya itu nggak masalah gitu. Lu buat effort lebih, lu baca-baca lagi, belajar sejarah buat dapet poin dari sana gitu. Tapi yang terpenting TPS sih, gue kasih tau aja ya, TPS tuh lu padetin dulu lah, lumbung nilai lu. Oke. Gimana? Ada yang tanya lagi? Buat belajar, lu gimana nih? Udah pada sampai mana? Lu gimana, Bay? Farhan gimana, Pan? Enggak. Baik dulu. Nggak apa. Lu sampai mana nih? Gimana, Bay? Ya masih sama Kak. Masih muter di mana? Ya masih belum fokus sih. Bingung kayak. Oh. Soalnya banyak banget yang harus dievaluasi. Oh, oke. Nah, tapi muternya di mana muternya? Ya gitu. Kayak apa ya? Gimana yang jelasinnya? Gimana nih? Masih gitu-gitu aja sih. Tapi lu lagi belajar apa sekarang? Di sampai mana? Sejarah. Sejarah baru awal-awal juga. Oke. Tapi TPS lu udah mantep, yang lain juga. Nah itu dia yang masih bikin kembali lagi gitu Kak. Jadi gimana ya? Tapi ntar juga pasti bakal ketahuan sih dari analisis nilai-nilai TO lu, kan ntar bakal dibuat raport tuh. Ntar bakal ketahuan gitu lo yang kurangin di mana. Itu tuh lo bakal fokusin lagi buat belajar itu. Biasanya gitu ya. Misalnya nih, lu ternyata TPS masih kurang. Kalau menurut gue sih mending lu stop dulu gitu kan. Stop dulu apa yang lu belajar sekarang. Bukan di stop sih, lebih tepatnya kayak porsinya tuh lebih dialihin ke TPS-nya kah atau ekonomi sama sosiologinya gitu. Soalnya hal itu yang gue rasa cara upgrade-nya tuh cepet. Bukan gue rasa juga sih, emang udah terbukti gitu. Itu cara upgrade-nya cepet gitu. Buat nge-upgrade nilai lo ya, itu lu menilai di situ. Kalau misalnya tuh lu udah nguasain, baru lu boleh masuk ke sejarah dan belajar inti-intinya aja gitu lah, secara timeline yang gue bilang tadi. Soalnya fondasinya sih itu sih menurut gue TPS sama matematika. Aku gimana pikir tuh kayaknya belajar yang sulit bagi kita dulu gitu, tapi mending yang lebih mudah di-upgrade dulu gitu ya. Iya, soalnya gue ngeliatnya udah mepet tuh, kayak kalau lu belajar dari yang sulit dulu gitu, itu lu kan artinya kayak ngupgrade kelemahan lu. Ngupgrade kelemahan sama ngembangin potensi kekuatan lu tuh lebih gampang buat ngembangin potensi apa yang lu kuat, kalau menurut gue.
kalau misalnya lo buat apa namanya nge-upgrade kelemahan lo tuh itu lo harus buat fondasi dulu lah, terus lo bangun lagi bangunannya. Tapi kalau misalnya lo belajar yang fondasi lo udah kuat dari awal, itu lo lebih mudah buat bikin bangunannya gitu kalau kata gue. Apalagi kayak apa ya, TPS itu kan lo udah dari kemarin kan, udah kebentuk lah fondasinya. Terus juga kayak sosiologi sama ekonomi itu kan emang konsep aja gitu. Lu pola berpikir mereka kan. Kayak gimana caranya lu nemuin pola, terus lu bisa nyambungin gitu kan di sana ekonomi sama geografi sama sosiologi itu. Ya udah lu udah kuliah TPS lu tinggal ke sana gitu. Lebih ngalir juga kalau kata gue. Sama gitu. Aku TPS ini sih Kak masih kurang banget di matematika. Iya, kuantitatif sama bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu sebenarnya kayak kalau misalnya aku latihan soal sendiri gitu, aku bisa dan kayak banyak yang kejawab gitu. Cuma kalau misalnya udah TO gitu kan di waktu gitu ya. Jadi kayak gak tahu kenapa udah berkali-kali TO tapi masih belum bisa apa ya ngatur waktunya gitu buat bahasa Inggris. Oh, oke. Gimana ya buat bahasa Inggris? Oh gini, ada cara cepatnya sih. Cara cepatnya tuh lu setiap pagi mungkin lu bisa baca-baca teks-teks artikel-artikel bahasa Inggris gitu atau berita-berita bahasa Inggris. Itu kan bahasa Inggris lebih ke ini kan, teks bacaan kan yang lu dapetin nanti kan. Lebih ke teks bacaan itu ya lu tinggal ngedrill aja, ngedrill kemampuan baca lu gitu. Soalnya emang awal-awal gue juga lama banget gue baca teks bahasa Inggris, apalagi buku bahasa Inggris kan kayak anjir kok lama gitu, gue harus mikir dulu perkata-perkata gitu. Tapi lama-lama ya karena udah terbiasa, jadi itu lu udah langsung ngerti aja kayak skim dikit kayak oh lu dapat intinya apa langsung lu buat gitu. Paling yang nggak jauh-jauh kan yang ditanyain buat di pertanyaan main idenya, terus paragraf keberapa itu ntar kesimpulannya apa, paragraf keberapa tuh ini konsep tentang apa dan lain-lain gitu kan kurang lebih. Nah itu lu baca banyak-banyak baca artikel sama berita-berita bahasa Inggris sih kayak CNN atau apa ya, gue bacanya sih Washington Post, Guardian gitu-gitu. Coba aja lu kayak gitu kalau bahasa Inggris ya. Terus juga mungkin latihan-latihan setiap sore bisa bahasa Inggris, latihan soal berapa menit tuh lu luangin dulu. Kalau bahasa Inggris itu kan fleksibel ya, jadi lu bisa misalnya sambil belajar matematika sambil belajar bahasa Inggris juga itu bisa. Kalau buat matematika sih latihan kalau kata gue. Dimana kalau lu udah latihan lu pasti bakal tahu polanya kayak gimana gitu. Gimana ada? Iya Kak, oke. Ya kayaknya aku emang harus lebih banyak baca artikel gitu sih. Soalnya lebih seringnya fiksi sih kalau bahasa Inggris. Oh iya. Nggak apa-apa sih, nggak apa. Soalnya tapi gini yang muncul nanti di soal itu kan kayak teks-teks yang saintifik gitu kan kadang ya. Saintifik atau enggak yang keluar tentang politik, history gitu nggak sih yang keluar setahu gue tuh. Iya. Nanti. Nah kalau kayak politik atau kayak apa ya social life gitu tuh masih nggak mudah kan ngikutinnya. Kadang kita juga suka gitu bacanya. Kalau udah yang kayak IPA gitu gak tau lah. Oh iya. Dia sih emang kayak ya biasain baca artikel sih kata gue. Kayak soalnya ada juga kan suka ada apa namanya kalimat-kalimat yang lu kurang terlalu familiar dengan tersebut yang kayak DNA, kepanjangan DNA gue lupa apa. Mungkin ngeliat gitu lah pokoknya itu kan suka ada ya di situ kepanjangan itu kan dan kayak emang suka ngeribetin gitu kan. Jadi ya latihan sih kata gue. Gitu. Apalagi ada nggak nih? Farhan gimana kan? Gimana ya? TPS sih masih prematur menurut aku. Oke. Kemarin ngulang-ngulang MTK sempet cuman nggak tahu ya TO besok gimana. Oke. Tapi TO yang kemarin gimana? Ya kemarin ya dia. Halo. Selalu hilang kan?
Oke, hilang Fran suaranya. Halo, guys. Halo. Oh, internet. Oke. Gimana? Lu ngulang matematika terus TO yang kemarin ya? Oke. Nih lu pada masih sering ini belajar di Discord gitu? Apa udah jarang? Jarang sih Kak sekarang. Kayaknya masing-masing gitu DP masing-masing. Oke. Apa sih kata gue? Kayak tapi ya jangan sampai lost contact juga sih kata gue, kayak tetap aja lu harus dapat informasi gitu. Terus lu kayak sering nanya-nanya, lu tanya kabarnya gimana dan lain-lain. Terus juga kalau misalnya ada yang lebih jago di matkul tertentu, mata pelajaran tertentu, maksud gue kayak mata pelajaran tertentu, terus lu bisa sharing ke yang lain, kayak apa namanya, apa yang lu tahu tuh lu bisa share ke teman lu gitu. Itu kan melatih kemampuan lu juga, kayak lu udah sampai mana sih pemahamannya ya, lu bisa ngajarin ke teman-teman lu gitu tuh. Tetap dijaga aja silaturahminya sih. Oke, ada yang mau ditanya lagi kan nih? Tapi buat kayak pola soalnya gini, lu lu pada udah ini kan, udah kayak nemuin gitu. Oh ini tuh di soal 5 soal pertama tuh bakal ini yang keluar. Terus juga 10 soal terbakal keluar kayak gini, udah pada nemu belum? Sejarah belum sih. Sejarah Kalau belum. yang kalau ekonomi sama geo sih udah lumayan. Oh udah itu. Kalau sosio tuh kadang pilihan gandanya juga masih suka tricky banget. Iya benar-benar konsepnya ya kadang suka ketukar-tukar. Sama sosio tuh kalau nggak salah suka ada ini ya, kayak soal-soal cerita yang masih soal cerita yang lo suruh analisis ini tuh teori apa sih yang dipakai, konsep apa sih yang harus dipakai. So. Bagus sih, nggak apa pelan-pelan. Intinya tujuan lo tuh kayak ya udah, kalau lo udah paham konsep pasti lo bisa nemuin pola-pola soalnya di misalnya di 10 soal pertama apa aja sih yang bakal keluar, materi apa aja sih yang harus gue padetin, yang harus gue pahamin gitu. Itu. Kalau sejarah sih aku kadang apa ya udah ngerasa oh aku materi ini bisa deh kayaknya. Tapi pertanyaannya suka out of the box jadi kayak gitu. Iya. Wajar emang sejarah jarang, susah diprediksi soal yang bakal keluar kayak gimana. Tapi polanya sih yang harus lo tahu intinya. Gitu. Ini gue sampai jam berapa ya? Ini gue kecepatan nggak sih atau emang udah waktunya? Setengah jam lagi kalau nggak salah. Setengah jam lagi. Anjir, setengah jam lagi tuh mau ngapain ini? Mana ya? Atau Bahas soal lagi Kak. apa? Bahas soal lagi. Bahas lagi. Kenapa? Bahas soal yang lain gitu. Masalah yang lain. Bahas soal yang lain. Oh, bahas soal yang lain. Soal apa ya? Soal apa yang lain? Gue gak ada soal anjir di sini. Apa ya?
Di sini yang sering baca buku siapa? Aku suka sih, cuma rata-rata fiksi. Baru kelas 2 atau kelas 3 SMA gitu sih mulai baca yang enggak fiksinya. Lagi Itu baca juga apa kalau sekarang? yang sekarang lagi baca fiksi juga. Iya, apa tuh? Buku apa? Buku barunya J.K. Rowling. Yang mana? Yang ini bukan yang white apa sih tuh? Ikebog. Lethal. Oh, tentang apa tuh, gimana dia? Ini sih kayak dongeng gitu sebenarnya tuh, cuma Hmm. seru aja gitu, biasakan J.K. Rowling. Oh iya. Gue suka sih J.K. Rowling. Kayak gue suka sama imajinasinya aja, kayak dia wow luas banget, dia buat Harry Potternya detail banget kan, sampai apa namanya dia buat olahraganya kayak gimana, terus dan pokoknya kompleks banget sih kalau kata gue J.K. Rowling. Tapi ya buat J.K. Rowling yang sekarang gue kayak apa ya, banyak banget apa namanya keputusan dia yang rada kontroversial sih enggak deh ini gitu. Terus lagi baca ini juga, apa sih? Apa? Buku lama gitu sih itu. Tunggu. Buku apa? Tentang bukunya Soekarno gitu, tentang Bukunya Soekarno. Yang ini apa namanya? Indonesia Menggugat atau apa? Yang mana? Bukunya Soekarno yang di bawah apa ya? Tulisannya Solihin Salam, tuh nggak sih Kak? nggak tahu gue. Soekarno Putra Fajar malah judulnya. Aku lupa nih. Oh, itu dia gimana tuh? Ini tentang apa? Tentang Soekarno, kehidupan biografi gitu atau biografi? Oh, banyak sih, nyeritain banyak gitu. Bagus sih kayak gitu. Jadi gimana ya? Lu baca satu biografi kayak gitu, itu tuh bisa nyebar ke beberapa pengetahuan lo tentang sejarah. Jadi misalnya dari Soekarno itu lu bisa tahu tentang gimana proklamasi, terus juga penculikan di Rengas Dengklok dan lain-lain, itu kan bakal kebuka semua tuh, bakal ke unlock semua. Itu sih pentingnya kalau kata gue. Bagus kayak gitu. Kayak buku catatan demonstran gitu ya, kayak Sohoki gitu. Sohoki, iya kayak gitu. Sama kayak gitu juga. Tapi apa ya? Itu buku bagus sih kata gue. Buku bagus, bener-bener ngasah pola pikir lo yang kritis sih. Bisa banget itu. Bukunya Tan Malaka juga bagus-bagus, tapi pasti bahasanya ribet-ribet. Berat. Iya, bahasanya ribet-ribet pastinya. Itu ngebuka banget sih kata gue. Bener-bener ngebuka pola pikir lo yang kritis. Itu gue sekarang, kalau gue lagi baca buku ini sih, kayak self improvement gitu. Soalnya kayak apa namanya, nggak tahu kenapa gue lagi suka-suka aja gitu kan. Kemarin baca Atomic Habit kelar, terus gue pengen baca sekarang banget lagi baca ini Daniel Goleman, Emotional Intelligence. Kayak gue ini sih, jadi gue sebelum baca buku tuh gue ngeliat dulu dari rumah apa yang pengen gue beli, terus gue lihat bab apa aja yang perlu gue baca. Jadi tuh gue kadang kalau baca buku self improvement gak gue baca kelar, tapi gue baca bab mana aja yang gue butuh, yang penting buat gue gitu. Gue emotional intelligence gue suka karena dia ini sih, si Goleman tuh bener-bener ngajarin lu gitu, cara ngebentuk gimana sih lu tuh butuh butuh ngontrol emosi lu gitu. Jadi emosi itu kan kadang suka di luar kemampuan rasional lu kan. Nah, tapi gimana caranya rasionalitas lu tuh bisa masuk ke dalam ranah emosi. Nah, di bukunya Daniel Goleman yang Emotional Intelligence itu dia jelasin kayak rasionalitas tuh membutuhkan peran juga loh di dalam ranah emosi. Tapi gimana cara kita membawa rasionalitas ke dalam ranah emosi. Nah, di situ kece sih bukunya. Kemarin gue juga baca ini Atomic Habits, udah lumayan lama gue baca Atomic Habits. Dia dia self improvement yang benar-benar ngaruh ke ini sih, kebiasaan lu gitu.
Kan soalnya menurut si James Clear di bukunya Atomic Habits tuh dia bilang kayak yang lu lakuin 1% sehari itu bakal benar-benar berdampak dalam waktu setahun kalau lu emang stabil ngelakuinnya, lu emang konsisten ngelakuinnya. Tapi kalau lu ngelakuin kebiasaan buruk lu, meskipun itu kebiasaan buruknya 1% juga, selama setahun itu tuh bakal numpuk jadi lu yang buruk gitu. Karena lu adalah kebiasaan lu yang lu lakukan setiap hari. Kata James Clear gitu. Kan sih. Gimana? Iya, kayak kalau misalnya sekali begadang jadi begadang terus. Iya emang kayak dia tuh udah ngebentuk pola di hidup lu gitu. Kalau misalnya lu udah begadang sekali dan lu ngerasa wah, lu misalnya nih lu begadang terus lu dapat dopamin di situ kan, dapat kayak ini enak nih gue begadang di sini. Nah, dalam besoknya tuh lu tuh bakal terus-terusan memproduksi dopamin tersebut karena dopamin itu kan emang apa ya, dia tuh hormon yang lu hasilkan gitu, kayak zat yang lu hasilkan di tubuh lu yang mengatur kalau ini enak, ini senang gitu, kayak mengatur kebahagiaan lah intinya. Nah kalau lu udah nemu itu lu pasti bakal susah banget buat berhentinya gitu kalau lu udah begadang dan lu ngerasa senang. Makanya itu pentingnya lu harus milih-milih habit mana yang bagus buat lu, mana yang buruk buat lu. Tuh. Apalagi ya buku yang gue pengen baca. Karena gue lagi baca ini sih, kayak baca-baca sekilas doang, buku matkul kayak metode-metode penelitian, tapi itu nggak terlalu ini sih, kayak buat tools gue aja. Ada lagi nggak yang pengen buka buku? Maksudnya kayak cerita lu baca buku apa, terus buku tentang apa? Masih baca ini Kak. Apa? Agenda Kak Kurniawan, buku apa? Cantik Itu Luka. Bukan apa? Baca bukunya Eka Kurniawan. Eka Kurniawan. Oh iya, yang lu bilang kemarin ya. Iya, masih baca itu. Lumayan sih, lihat sekali. Keren Eka Kurniawan. Pedas. Nulis Indonesia tuh yang gue suka di Lestari sih, masih di Lestari. Di Lestari itu J.K. Rowling Indonesia sih kata gue. Farhan gimana nih Farhan? Biasanya Farhan banyak baca bukunya, non-fiksi. Udah nggak baca lagi. Udah nggak baca lagi, kenapa? UTBK ini kan nggak sempet. Oh oke. Lu berarti lebih fokus ya. Iya. Ya sudahlah, nanti kapan-kapan. Iya benar-benar tahan dulu sih kata gue. Tahan dulu, nggak apa-apa lu ini dulu aja, kayak fokus dulu aja sekarang, nanti baru. Bisa jadi motivasi lu juga sih itu, kayak oke, gue belajar UTBK biar nanti gue bisa baca buku. Iya. Ngerti banget tapi. Oke. Oh, ada Kak yang bagus kayak Harry Potter lagi, fiksi. Apa? Mortal Instrument tau nggak? Nggak tahu sumpah. Itu baca Kak, bagus. Gimana dia tentang apa? Jadi ceritanya tuh dunia itu ada pemburu bayangan gitu. Jadi sebenarnya, jadi di buku itu tuh diceritain kalau sebenarnya tokoh-tokoh fiksi itu tuh sebenarnya tuh beneran ada, kayak vampir, warlock, peri-peri kayak gitu tuh beneran ada. Cuma kita tuh nggak bisa lihat mereka karena mereka itu kayak punya polisinya itu si pemburu bayangan ini. Jadi kalau misalnya si makhluk-makhluk itu ngeganggu manusia, si pemburu bayangan ini tuh yang bakal ngebunuhin makhluk-makhluk itu gitu. Oh iya. Seru juga kayaknya. Tapi itu keren banget sih itu bukunya. J.K. Rowling ya? Bukan. Siapa? Cassandra Clare. Oke. Mortal Instrument. Cassandra Clare. Sebenarnya udah dibikinin TV seriesnya, cuma kan biasa gitu sih. Iya. Lebih mancing ya rasanya. Iya. Kalau tontonan, sebenarnya tontonan gue lagi mulai suka anime. Gue nonton AOT anjir, tahu AOT nggak sih? Tahu dong. Adin juga Farhan juga nonton tuh Kak. Farhan nonton juga. Nonton AOT anjir. Kayak ya gue penasaran aja kan AOT gimana, kan katanya itu juga bisa ditarik nilai filosofisnya kan, kayak
intinya kebebasan tuh ada nggak sih dan lain-lain gitu. Nah gue ngambil dari situ kan kayak Hand opening ya, hand opening. ending apa tuh? Gue bahas itu apa? Bahas AOT. Bukan, Oh, ya? bukan. Saitama kemarin dia. Oh, oke. Bahas iya, bahas filsafat dari anime dia. Kemarin. Oh gitu. Anjir, Iya. dia juga filsafat ya? Udah season berapa, Ya. Kak? Gue udah tinggal nunggu yang setiap keluar Senin. Oh, nih enggak. Udah Oh, season sama. 4. Udah Iya. keren sih kata gue anjir. Nggak nyangka aja ya. Tapi kalau misalnya lu baca manganya pasti kan lu pasti lebih tahu gitu kan kayak ke depannya gimana. Gue kadang-kadang juga kalau misalnya buka Twitter atau buka TikTok tuh kadang suka kena spoiler orang yang udah baca manga kan kayak. Iya, apalagi di komen di YouTube itu juga. Iya kan kayak anjir kok gini ternyata. Oh ternyata si Zik tuh bakal ngebantu Eren maksud gitu. Aku belum nonton season 4-nya sih. Soalnya Belum aku season kayak 4. nanti jadi deh kalau udah semua ada gitu. Baru aku tonton. Iya. Seru sumpah. Tergantung mulu tapi ya kayak. Tapi iya sih buka IG juga banyak spoilernya juga jadi. Iya kan, orang yang baca manga tuh Greget emang lagi. kurang ajar lama-lama. Iya. Tapi ada beberapa yang nggak ini juga sih, manga yang nggak masuk juga sih dari season 1 sampai 3 Apa tuh? sampai 4. Oh ada Jadi yang banyak cerita, banyak cerita yang nggak masuk juga di manga, nggak masuk ke itunya. Anjir kenapa gue jadi nonton anime dah. Cuma sih itu tapi. aja. Cuma itu aja tapi Sama cuma Naruto Shingeki. Naruto gue nonton dari awal kayak gue penasaran kan kayak gimana sih nilai moral yang gue dapet dari si Naruto ini, proses pendewasaan Naruto gitu kayak nonton aja gue kayak. Kalau ini nonton dari awal sampai akhir nggak? Nickelodeon Avatar Legend of Aang. Ya. Nonton dari awal nggak? Enggak gue. Nonton dari awal dulu deh, pas kecil. Nonton dari awal seru deh. Ya? Sampai akhir, iya seru banget. Nanti deh gue nyoba ya. Tapi Atlas sama inian sama yang apa sih Korra bagusan mana? Dua-duanya bagus sih. Kalau di Korra tuh dijelasin gimana ceritanya bisa ada avatar gitu sih dari awal banget. Okay. Cuma kalau Atlas emang kayak apa lebih pure gitu sih ceritanya. Kalau Korra tuh udah lebih modern. Oh, Korra itu katanya ini ya dia lebih apa namanya villainnya yang lebih mencolok atau gimana sih? Iya, villainnya tuh kan ada 4 season. Villainnya tuh beda-beda. Sebenarnya kalau The Last Airbender kan villainnya sama kan. 3 season tuh sama. Jadi misinya tuh sama selama 3 season gitu. Tapi kalau Korra tuh beda-beda. Oke, seru. Oke, nonton gue nanti. Adin juga aku racunin itu tuh dia baru nonton Atla. Siapa? Farhan baru aku racunin itu juga Atla. Oh ya? Iya kemarin gak belajar UTBK gara-gara nontonin AUT sama Avatar. Aduh, sial. Gara-gara aku bilang harus nonton, Farhan harus nonton aku bilang. Ya gak apa-apa sih kalau kata gue kayak buat lu refreshing gitu kan Sabtu, Minggu asal jangan larut aja kayak itu kan emang apa ya? Lu butuh gitu buat hiburan itu jangan belajar doang terlalu tipes, mending ada hiburannya dikit gitu. Ini cuma sini doang nih ada. Belum pada meet gitu ya, belum pada ketemuan ya, jauh-jauh ya. Jauh Kak? Iya belum. Lu pada di mana? Lu di mana sih, Bay? Pemalang. Oh, lu Pemalang. Iya. Pikir lu Bandung. Pemalang. Aku Bandung. Sama Jogja ya lumayan. Oh, ada Bandung. Kayaknya Jakarta. Gue kemarin sempat nebak-nebak aja kan kayak ini kayaknya di Jakarta nih, ini kayaknya di Bandung nih. Farhan di mana, Han? Aku dari Jambi, cuma sekarang udah ke planet lain. Oh, Bekasi. Iya.
Oke, satu lagi ya. Ini Sakinah nih. Halo Sakinah, kok diem aja Anda? Halo Kak, Kamu dari mana? aku dari Medan. Cuman Oh, dari kemarin Medan. sekolahnya di Jogja sih. Di Jogja di mana? Fatmanaba, SMA 3 tuh. Enggak, aku di Muhi, tau nggak? Apa di mana? Muhi, Muhi itu daerah mana tuh? daerah dekat Tugu sih. Daerah Deket apa? Tugu. Aduh, apa sih nama jalannya? Sangaji, ayam Sangaji. Oh iya, tahu. Aku di Bulak Sumur. Nah iya, tahu. Iya. Kan dekat tuh UGM. Muhi juga dari UGM. Iya, emang di sana. Tapi sekarang di Jogja apa di mana? Di Medan. Sekarang lagi di Medan sih, cuman bulan Februari besok ini mau ke Jogja, ada ngambil pindahan bareng-bareng. Oke. Ngincernya mana UGM? Iya, Dari UGM apaan? saya psikologi sih. Oh, psikologi. Oke. Bisa. Temanku juga banyak sih yang ngambil psikologi UGM. Psikologi. Oke. Gue waktu itu sempat buat teori itu kan, tapi nggak tahu nih teori gue kebentuk apa enggak. Ini bener-bener dari gue sendiri. Dan ini tuh nggak ada landasan metode kualitatif atau kuantitatifnya ya, kayak buat gue ngerumusin metode teori ini. Gue sempat ngebuat teori kayak gini, kayak orang yang masuk psikologi itu entah itu dia pengen ngobatin orang lain atau enggak dia pengen ngobatin diri sendiri gitu kan. Tapi gue nggak tahu itu terbukti apa enggak gitu kan. Gimana menurut anda yang pengen masuk Tapi itu benar sih. Menurut gimana tuh? Ya apa ya, kebanyakan juga dari kenalan aku atau kalau asing ke situ tuh ya alasannya tuh antara dua itu. Oh, oke. Berarti udah bukan ini ya, itu rahasia umum berarti ya? Iya, dan aku pribadi juga itu sih salah satu alasannya. Oke, I see. Menarik. Soalnya tuh kayak aku kan ngerantau ya, jadi kayak benar-benar ngelihat teman-temanku tuh dari seluruh daerah ada, jadi ya kayak ya baru pertama kali ngelihat lingkungan di mana nyakitin diri culture sendiri, shock ya. segala macam kayak bahkan orang terdekatku kayak ya gitu lah. Iya. Sangat paham. Apalagi di Jogja itu kan Okay. orang terpelajar semua ya, jadi kayak mereka terpelajar. Jadi kayak aku tuh mikir kenapa sih itu terjadi sama orang-orang yang lagi ini gitu. Oke. Bagus lah. Berarti kamu tuh punya keresahan ya. Dan itu tuh bisa kamu manifestasiin gitu kan di apa yang pengen kamu tuju nanti. Bagus punya tujuan berarti. Keren. Bisa lah masuk ini 5 PTN besar. Bukan hal yang mustahil kalau kata gue. Dan apa ya, lu juga harus buat plan B sih sama tujuan lu. Misalnya lu punya tujuan ini kan kayak sekarang gitu. Misalnya lu pada gitu pengen masuk PTN apa gitu yang lu pengen jurusannya apa dan lain-lain. Tapi kita kan kadang suka nggak tahu ya. Maksudnya kayak apakah yang kita tuju itu dengan usaha kita yang udah kita lakuin tuh bakal kecapai nggak sih, probabilitasnya apa gitu. Terus statistikanya udah ribet banget pasti kan ngukur itu. Oke lah, bisa lu ngukur dari 30 TO yang lu lakuin buat masuk ke jurusan yang lu pengen. Misalnya ketahuan hasilnya kayak gimana. Tapi kan banyak faktor-faktor lain, faktor eksternal yang di luar dugaan lu, di luar prediksi lu. Nah, itu menurut gue kayak pentingnya buatnya lu plan B, plan C itu bakal apa dan gimana gitu. Dan itu tuh bukan berarti lu nggak idealis ya, bukan berarti lu labil, enggak. Lu itu tuh artinya ngebuat antisipasi kayak lu pengen kemana selain apa yang lu pengen tuju nanti, antisipasi bantalannya apa dan lain-lain. Kak, Yep. boleh aku patahin dikit nggak teorinya? Iya, gimana? Kalau aku pribadi sih, aku tuh nggak pengen masuk psikologi itu bukan teori pengen psikologi, mengobati, oke. iya, bukan pengen mengobati ataupun
diri sendiri ataupun orang lain, tapi lebih kayak ke memahami pola pikir manusia aja sih. Soalnya kalau udah kita tahu itu tuh lebih mudah aja gitu untuk bukan ngedapetin sih, lebih kayak ngejalanin apa yang kita mau. Karena kalau selama ini gitu ya yang aku lewatin gitu, sebenarnya seorang psikolog tuh cuma jadi jembatan gitu loh. Karena manusia tuh nggak bisa disembuhin secara mental kecuali sama diri mereka sendiri gitu. Benar-benar. Setuju. Karena banyak banget kasus yang kayak misalnya anaknya sakit mental terus sama orang tuanya dibawa ke psikolog dan gak akan pernah bisa sembuh kalau bukan si anaknya yang emang gue pengen sembuh gitu. Kayak gitu sih. Jadi apa ya, kalau aku pribadi sih bukan aku pengen menyembuhkan diriku atau orang lain, tapi lebih kayak memahami aja sih gimana cara pola pikirnya gitu. Karena kayak kemarin kan waktu itu aku pernah bilang aku pengen jadi fashion designer, terus aku masuk psikologi. Kenapa bisa nyambung ya karena di fashion designer di fashion itu juga kan kita butuh mengerti pola pikir orang. Gak cuma di fashion juga sih, kayak di banyak hal juga gitu. Kayak gitu sih. Kalau aku gitu. Keren, sumpah. Kece banget. Tapi bener sih, aku juga sebelum pengen psikologi pengennya HI. Oh, HI. HI UGM. Iya. Tapi ya tiba-tiba aja di akhir kelas 12 kemarin malah pengennya psikologi. Ya karena itu juga sih kayak mikir, kenapa sih orang tuh berpikir seperti itu dan sampai mereka ngelakuin hal itu gitu loh. Bener itu sih. Bener. Sumpah tujuan yang keren sih kata gue. Kalau lu tujuan itu kece banget. Kayak apa ya? Iya emang itu yang bakal lu dapetin nanti di psikologi. Apa itu yang bakal lu dapetin di psikologi nanti? Kayak gimana caranya biar ngerti apa yang ada di pikiran mereka, solusinya dan lain-lain gitu. Dan tujuan lu juga ya buat apa ya, nyebarin literasi tentang kesehatan mental gitu. Kayak gimana sih sebenarnya kesehatan mental? Kan di Indonesia tuh kan masih rendah ya. Kayak kadang-kadang tuh orang punya apa namanya kesehatan punya penyakit mental tuh dengan diobati dengan cara yang nggak sesuai gitu kan. Kayak misalnya nih dia ada penyakit mental malah dikasihnya ke apa sih di ruqyah kayak gitu dan lain-lain. Kan itu kan bukan metodenya gitu. Metode yang salah gitu kan kalau kata gue. Bukan cara yang tepat tuh untuk itu sih salah satunya untuk penyebaran literasi itu. Kak, soalnya di lingkungan aku tuh banyak banget kan yang cutting. Tahu cutting ya, Kak? Tahu. Ya. Kakak tingkat. Bukan. Iya, tahu. Banyak banget yang cutting gitu kan. Terus ya emang awalnya kayak misalnya curhat sama aku kayak aku punya masalah gini. Terus lama-kelamaan walaupun dia nggak punya masalah gitu, tapi udah menjadi suatu addict gitu. Bener. Melakukan hal-hal tersebut. Jadi kayak ya memang itu balik lagi nggak bisa sih kalau menurut aku diobatin secara, maksudnya diobatin gitu emang harus dari diri mereka masing-masing. Cuma aku jadi paham aja sih, oh ternyata seperti ini gitu. Iya. Masuk KDRT juga, rata-rata orang yang keluar dari KDRT tuh mereka tuh nggak bisa hidup sama orang yang baik-baik gitu. Mereka tuh pasti kayak nggak akan lama gitu sama orang yang baik-baik itu karena mereka tuh udah nyaman sama hal-hal yang tadi itu KDRT tersebut gitu. Walaupun mereka tuh pas di dalam situ tuh nggak suka, tapi pas keluar dari sana pun mereka nggak bisa lepas dari hal-hal yang kayak gitu sebenarnya. Oh iya tahu. Iya sumpah aku paham. Keren juga. Iya emang manusia itu kan beragam ya, beragam banget dan apa yang mereka alamin gitu, apa namanya pengalaman yang mereka punya pasti kan beda-beda ya dan lain-lain gitu. Dan penanganannya itu juga harus mendapatkan penanganan yang sesuai gitu. Bagus kata gue, kece. Kak, gimana Bay? Tapi di filsafat ada ini kan ya? Filsafat manusia kan? Filsafat manusia. Gue baru kemarin ngambil. Katanya mirip-mirip psikologi. Iya emang itu psikologi, tapi dia lebih ini sih. Lebih apa ya? Beda ya, filsafat manusia sama psikologi itu sebenarnya beda, tapi arahnya tuh lebih ke sana. Dan di sana tuh lebih luas juga karena di sana tuh di filsafat manusia gue bahas tentang eksistensi manusia sebagai manusia gitu kan. Kayak manusia tuh dia kan kadang suka lu bilang person, individu. Ternyata person sama individu beda gitu. Individu tuh lu yang emang lu gitu. Kalau person itu lu yang sebagai objek dari orang lain.
Nah, itu yang perlu dibedakan. Dan lo itu eksis, kan ada filsafat eksistensialisme, itu juga dibahas di filsafat manusia nantinya. Nah, eksistensialisme itu beranggapan bahwa manusia itu eksis terlebih dahulu, baru dia memberikan esensinya dalam hidup, memberikan makna dalam hidup setelah dia eksis, setelah dia ada, gitu. Nah, memang di sana terkesan bahwa manusia adalah sumber dari kehidupan, manusia adalah pusat dari kehidupan, bahwa semuanya tuh diciptakan di manusia gitu, kayak apapun yang hadir di bumi ini ya adalah refleksi dari pemikiran manusia dan lain-lain gitu kayak ide dan lain itu di eksistensialisme masukin juga ke filsafat manusia gitu. Lumayan berat sih bahasannya. Gue kan gue sebenarnya kayak rada nggak suka sih diskusi tentang hal-hal yang berat gitu, kayak bahasa yang terlalu tinggi gitu. Soalnya kalau misalnya kita bisa simplifikasi bahasa tersebut, kenapa enggak gitu? Kayak kita ngebuat simple bahasa dengan sebuah analogi, kenapa enggak gitu? Kenapa harus lu ngebuat bahasa-bahasa yang wah biar dicap kayak ini orang pintar, nih orang intelek gitu. Ada tuh, ada. Kayak teorinya ada gitu tuh. Aja. Apa? Teorinya ada tuh. Iya benar. Teorinya ada tuh. Yang bahasa belibet. Teori. Oh, iya, oke. teorinya ada. Daki-daki. Waktu itu pernah baca, kan ada wartawan gitu. Wartawan kan tugasnya ngasih informasi, tapi informasinya itu pakai bahasa-bahasa yang intelektual. Terus kata Farid Gaban, tahu Kak Farid Gaban? Ya tahu. Itu dia bilang ada teorinya itu apa ya, lupa. Pokoknya yang namanya manusia itu harusnya lebih menyimpelkan gitu ya bahasanya. Iya, simplifikasi. Bahasanya lebih simpel aja. Kalau gue dapat itu sih dari Feynman sih. Jadi kalau kata Feynman, lu udah paham mengenai konsep yang lu serap itu kalau lu udah bisa ngejelasin ke anak umur 6 tahun gitu. Kalau lu udah bisa ngejelasin konsep sesulit apapun ke anak umur 6 tahun, artinya tuh lu udah paham betul tentang konsep yang lu tahu gitu. Nah, makanya gue juga kadang suka mikir gitu, gimana caranya gue pelajarin konsep filsafat, katakanlah tadi yang gue bilang eksistensialisme ataupun aliran-aliran yang modern sekarang semacam feminisme dan lain-lain gitu, itu gue berusaha buat gimana caranya gue simplifikasi hal tersebut gitu. Meskipun gue nggak ngomong ke orang lain, tapi gue juga kadang suka ngomong sendiri kan. Gue kadang jujur aja gue kadang suka ngomong sendiri, gue ngejabarin apa yang udah gue tahu gitu. Itu kayak ya gue ngetes aja gitu. Gue sebenarnya bisa nggak sih ngebuat hal ini jadi simple gitu. Apain gue buat daki-daki gitu. Emang kesannya jadi pinter tapi malah nggak ada yang paham gitu. Nah itu dia. Nggak masuk. Makanya gue juga belajar filsafat Cina kan. Jadi kalau kata gue lupa filsuf siapa. Jadi itu dia bilang gini, kayak hidup tuh harus kayak air gitu. Lu tuh harus ngalir dan nyesuaiin tempat lu gitu. Kalau lu misalnya lu pengen ngejelasin teori filsafat yang rada ribet tuh ada utilitarianisme. Nah, lu pengen ngejelasin teori filsafat itu misalnya. Terus lu ngejelasinnya ke katakanlah grassroots gitu kan, masyarakat kelas bawah gitu, atau masyarakat desa gitu. Terus lu ngejelasin pakai bahasa lu yang tinggi, ya mereka mana ngerti kayak ngomong apaan sih, kecuali kalau lu ngomong sama orang-orang yang ya lingkungan lu para filsuf juga gitu, ya mereka baru paham gitu. Jadi kayak hidup tuh emang harus nyesuaiin. Kalau lu misalnya bergaul sama, lu misalnya lagi ngomong sama orang yang dia pengetahuannya katakanlah lebih rendah dari lu gitu, atau masyarakat yang di bawah gitu, ya lu nyesuaiin pakai bahasa mereka. Kalau lu misalnya ngomong sama para petinggi, pejabat dan lain-lain, ya lu juga nyesuaiin sama bahasa mereka juga gitu ya. Harus kayak air sih lebih sesuaiin itu. Oke, udah 3 menit lagi nih. Gimana? Terakhir ada yang mau tanya? Mau nambahin? Nah itu dong Kak. Apa? Kak, yang kakak kan masuknya UM ya Kak? Apa? Masuknya lewat UTUL kan ya? Iya, mandiri. Itu passing grade-nya gimana? Kalau UTUL tuh nggak ada passing grade-nya. Gimana dia sih? Kalau UTUL tuh ya udah nih, lu tes nih. Kalau gue kemarin lu tes. Nah, di tes itu lu milih nih, lu pengen jurusan apa? Ada 3 pilihan. Nah, gue waktu itu pilihan pertama gue filsafat, pilihan kedua gue
politik, pilihan kedua hukum sama ketiga politik gitu kan. Nah, terus udah tuh kan, gue masuk sana, terus lu juga harus masukin nilai UTBK yang lu punya. Nah, itu juga jadi standar sih kalau kata gue. Nilai UTBK tuh lu juga jadi standar di ujian mandiri lu nanti. Kalau di UGM gitu ya, lu masukin nilai UTBK lu, habis itu ntar baru lu tes. Jadi kalau gue kemarin kayak gitu, pas udah tes ya udah gue langsung keluar hasil dan lain-lain. Kalau UTUL gitu sih. Gak ada passing grade-nya berapa. Tapi kalau passing grade dari UTBK, filsafat itu ya UGM tuh 615-an sih. Setahu gue 610-an dah. 610-an tuh lu udah aman lah. Masuk lah UGM, tapi tinggal nyesuaiin jurusan mana yang pengen lu ambil. Kalau HI itu tinggi banget. HI itu yang paling tinggi di UGM sih. HI itu berapa ya? Kemarin temen gue masuk, dia 670-an kalau nggak salah, dia masuk HI. Terus 630-an tuh dapat hukum dapat itu 700 aman sih, 750 lah. Oke. Gimana nih? Udah ada yang tanya lagi? Kayaknya sih enggak. Oh, Kak, aku ada satu list buku tapi belum aku baca. Tapi dari kakek aku gitu, tentang Mossad. Israel? Iya. Oke. Ya tentang Yahudi gitu. Tapi aku belum baca sih, cuma udah ada di list gitu. Soalnya kemarin nemu buku-buku bekas kakek gitu kan. Kece tuh. Menarik gitu. Harta karun ya. Iya. Oke, gue tunggu nanti kalau misalnya lu ada list buku. Gue juga suka sih, tertarik. Gue kayak kalau buku tuh gue apa aja kayak cakupannya, ranahnya tuh gue apa aja sih kalau non fiksi. Kalau fiksi, nah itu gue lagi coba buat baca fiksi. Oh, kebalik berarti. Aku fiksi banget anaknya. Aduh. Gak apa-apa, bagus. Imajinasi lu terasa. Oke, udah jam 4 nih. Oke, mungkin itu aja sih dari gue. Gue kurang lebihnya mohon maaf. Buat kalau misalnya lu pengen ada yang tanyain, nanti lu bisa DM IG aja kali ya. Oke, itu aja. Yo, thank you teman-teman. Dah. Makasih Kak. Yo, sama-sama. Makasih Kak. Sama-sama.